Baik, selanjutnya kita bahas terkait dengan pertidaksamaan kuadrat dan polinomial. Pertidaksamaan kuadrat sendiri itu maksudnya adalah pertidaksamaan yang melibatkan bentuk kuadrat pada salah satu ruas atau kedua ruas pertidaksamaannya. Hal ini juga didefinisikan pada pertidaksamaan polinomial, jadi analog pendefinisiannya. Polinomial itu bentuknya bentuk pangkat 3 atau lebih, bersama kuadrat itu bentuk pangkat variabelnya itu pangkat 2. Jadi ini contohnya. Misalnya kita punya soal, tentukanlah himpunan penyelesaian dari x kuadrat kurang 3x kurang 4 kurang dari 0. Jadi kita sepakati bahwa x ini variabel. Bagaimana cara menentukannya? Kita coba lihat. Misalnya bentuknya x kuadrat kurang 3x kurang 4. Ya, tentu di sini yang dituntut adalah kita terlebih dahulu harus bisa memahami cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Karena langkah pertama untuk menyelesaikan pertidaksamaan, kita tulis dulu dalam bentuk persamaan seperti ini. Kemudian dicari titik kritisnya atau akar-akarnya persamaan kuadrat ini. Ternyata didapat akar-akarnya adalah 4 dan minus 1. Inilah yang menjadi titik kritis. Makanya di sini pada saat kita ke langkah kedua uji selang, kita tinggal buat seperti ini. Tempatkan titik kritisnya 4 dengan min 1. Di antara 4 dan min 1 di sini ada 0. Kita uji-uji ke sini. Kalau 0 berarti misalnya x-nya sama dengan 0, maka kita buat ini hasilnya menjadi 0 kurang 4 dikali 0 tambah 1. Ini hasilnya kira-kira apa? Ini hasilnya negatif. Kita cek di sini negatif kurang dari 0 atau tidak? Iya, berarti ini negatif-negatif. Ini. Kalau kita coba 5 misalnya, di sini 5. Ada 5. 5 berarti 5 kurang 4 1. Di sini 5 kurang 4 1, 5 tambah 1 6 kali 1 positif, berarti lebih dari 0. Berarti kalau begitu di sini positif. Di sini nanti dengan cara yang sama ini positif. Sedangkan yang diminta di sini adalah kurang dari 0, berarti negatif. Maka solusinya adalah ini, min 1 dengan 0. Dengan catatan perhatikan tandanya di sini kurang dari. Kalau dia kurang dari maka di sini satunya tidak ikut, 4-nya tidak ikut. Makanya solusinya adalah x di mana min 1 kurang dari x kurang dari 4, x elemen real ini, atau bentuk himpunannya seperti ini. Jadi cara bacanya ini x di mana min 1 kurang dari x kurang dari 4, atau x lebih dari min 1 dan x kurang dari 4. Itu bisa dibaca seperti itu. Dan ini catatannya di bawah menarik. Perlu diingat bahwa tanda positif dan negatif, maksudnya yang ini sama yang ini, itu akan selalu bergantian selama akar-akarnya di sini tidak ada yang kembar. Kalau kembar itu tidak demikian. Jadi yang penting di sini akar-akarnya ini dengan ini selalu tidak kembar, maka ini selalu bergantian. Tandanya positif, negatif, positif seperti itu. Itu untuk mempermudah. Selanjutnya kita lihat contoh yang selanjutnya, contoh ke-8. Misalnya kita punya bentuk persamaan kuadrat itu x kuadrat kurang 3x kurang 4 lebih dari 0. Maka pertama tentukan dulu titik kritisnya. Berarti kita buat dulu persamaannya. X kuadrat kurang 3x kurang 4 itu sama dengan 0. Berarti kalau difaktorkan ini jadi berapa? Ini jadi x kurang 3. Salah. Ini x kurang 1 atau tambah 1 ya. Ini x kurang 4 ya, seperti itu, sama dengan 0. Maka titik kritisnya adalah, kita sudah bisa buat sini, titik kritisnya adalah min 1 dan 4. Uji di sini 0. Ujikan 0 dapat apa? Dapat positif seperti yang tadi. Maka di sini positif. 0-nya itu positifnya. Ini negatif ya, seperti tadi negatif. Ini positif kalau diuji. Sehingga solusinya adalah ini. Solusinya adalah min 1 ke sana dan 4 ke sana. Makanya ditulis di sini x kurang dari min 1 yang ke sana, yang ke sini, atau x lebih dari 4 yang sana maksudnya. Tapi min 1 dan 4-nya tidak ikut, seperti itu. Selanjutnya kita coba lihat untuk yang contoh 9. Contoh 9 di sini bentuk polinom karena dia sudah pangkat 3. Polinomnya pertidaksamaannya itu adalah ini. X pangkat 3 kurang 7x kuadrat tambah 12x. Caranya sama. Tentukan titik kritisnya dengan menganggapnya dulu persamaan. Kemudian kita cari bentuknya ini. Jadi harus bisa memfaktorkan dulu. Kalau tidak bisa memfaktorkan atau tidak bisa menggunakan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat, itu akan kesulitan di sini. Kita peroleh titik kritisnya itu 0, 3 dan 4. Tidak ada yang kembar. Itu begini.
0 0 3 4 misalnya sini. Nah, kemudian kita tinggal uji-uji. Kalau kita punya misalnya di sini kan ada angka 1 yang mudah, di sini ada angka 3,5 atau berapa ya, 7/2. Di sini ada angka 5, sini angka -1 yang mudah. Kita mulai dari -1 untuk melihat yang ke sana. -1 berarti di sini -1, -4, -5. Ini hasilnya negatif. Nah, negatif berarti kalau negatif kurang dari 0 berarti di sini tanda saja negatif. Di sini 0 dengan 3 ada 1, berarti 1 -2 -3. Ini hasilnya positif. Positif itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini positif di sini. Ini nanti akan selang-seling seperti tadi yang dikatakan sebelumnya. 7/2 berarti 7/2 itu kan 3,5, berarti 1/2 minus. Pokoknya minus di sini. Ini hasilnya nanti minus. Minus itu kurang dari 0, berarti sini minus. Dengan cara yang sama nanti di sini positif. Di sini yang diminta solusinya adalah yang besar sama dengan 0, berarti yang positif. Maka kita ambil solusinya ini. Karena tandanya besar sama dengan, maka ini ikut nilainya. Ini. Kemudian di sini ke sana. Nah, jadi solusinya adalah dari 0 sampai 3 ini, dan dari 4 dan seterusnya yang ini. Atau penulisannya seperti ini bisa. Nah, saya kira itu cukup jelas. Kemudian untuk yang selanjutnya ada contoh 10 di sini. Kita bisa lihat contoh 10. Contoh 10 itu misalnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini bentuk polinomialnya itu pangkat 4. Cara kerjanya sama seperti tadi ini. Tentukan titik kritisnya, tapi di sini kan ada yang kembar ini, -1-nya. Berarti di sini akar-akarnya adalah x sama dengan -1, x sama dengan 1, ini kembar. Ada juga x sama dengan 2. Maka titik kritisnya nanti di situ. Di sini nanti titik kritisnya -1, 1 dan 2. Nah, di sini ada 0 untuk mengujinya, di sini ada -2. Di sini ada 1 dengan 2 berarti 3/2 ya. Di sini ada 3. Kita uji semua itu selalu begitu. Kita uji dulu terlebih dahulu misalnya untuk -2. Kalau ini -2 berarti di sini kalau x-nya -2, maka di sini -2 tambah 1 minus. Ini -2 minus. Ini -2 positif nanti karena dikuadratkan. Di sini minus. Nah, berarti minus dengan minus itu positif. Berarti di sini hasilnya positif. Di sini 0. Untuk x sama dengan 0. Jika x-nya sama dengan 0, maka di sini nanti x tambah 1-nya bagaimana? Positif. Ini x kurang 1 kuadrat itu selalu positif. X kurang 2 itu 0, berarti negatif. Berarti ini nanti negatif hasilnya. Ini yang di sana. Ini sebenarnya saya kerjakan di sini. Seperti itu. Kemudian untuk 3/2 itu dengan cara yang sama. Kalau misalnya x-nya sama dengan 3/2, nanti di sini 3/2 tambah 1, kemudian 3/2 kurang 1, kemudian 3/2 kurang 2, seperti itu. 3/2 tambah 1 itu positif, 3/2 kurang 1 itu positif, 3/2 kurang 1 itu negatif. Berarti hasilnya ini negatif, maka di sini negatif. Cara yang sama nanti dapat positif. Di sini yang diminta kurang sama dengan 0, berarti negatif. Maka solusinya adalah ini. -1 sampai 2. Dan tentu ini satunya ikut karena dia kecil sama dengan. Seperti itu. Sehingga dari sini kita memperoleh solusinya atau HP dari masalah contoh 10 ini adalah x di mana -1 kurang dari sama dengan x dan x kurang dari sama dengan 2. X-nya real atau bentuk himpunannya seperti ini. Seperti itu cara kerjanya. Saya kira cukup untuk persamaan dan pertidaksamaan yang bentuknya seperti ini. Untuk persamaan tidak dibahas ya, itu dianggap sudah bisa. Kemudian nanti kita akan pelajari di video selanjutnya adalah sistem bilangan untuk bagian kedua ini. Keduanya.